Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Alvina Chandrika Sari, kemudian ada Anissa Yustika Sari, Siva Sara, Sri Astuti, Nafila Koirunisa, dan Putri Hidayah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gambaran manajemen periklanan dan pesan perilaku kreatif dan efektif. Periklanan sebagai sistem merupakan perencanaan, pelaksanaan, dan administrasi program periklanan melibatkan pihak di dalam dan di luar perusahaan. Bisnis periklanan dan promosi yang selalu berubah berpengaruh pada cara pemasar mengelola komunikasi pemasaran. Periklanan sebagai proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pembuat iklan. Iklan dapat mempengaruhi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, pendapat, pemikiran, dan citra konsumen atas produk. Periklanan merupakan keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan. Fungsi periklanan. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, memberi pengaruh. Yang ketiga, mengingatkan dan meningkatkan kesadaran akan merek. Yang keempat, menambah nilai. Dan yang terakhir, membantu upaya lain perusahaan. Proses manajemen iklan. Tentang dalam iklan melebihi tindakan, menyampaikan pesan, dan termasuk menempatkan iklan dalam media yang tepat serta memilih pengukurnya yang tepat untuk mengukur apakah iklan tersebut dapat mencapai tujuan atau tidak. Manajemen periklanan harus berpikir mengenai proses pembuatan pesan iklan, memilih media untuk iklan, dan mengukur pengaruh iklan, pesan, media, dan pengukuran. Mengelola proses periklanan, perspektif klien. 1. Perumusan dan penerapan strategi periklanan. Perumusan strategi periklanan terdiri dari 4 kegiatan utama. 1-2 yaitu menentukan tujuan dan anggaran. Pembuatan pesan adalah aspek ketiga dalam perumusan strategi iklan. Elemen yang keempat adalah strategi media. 2. Penerapan strategi periklanan. Penerapan strategi berkaitan dengan taktik, kegiatan hari ke hari yang harus dilakukan untuk melakukan kampanye iklan. 3. Mengukur efektivitas iklan. Menilai efektivitas adalah elemen yang penting dalam manajemen periklanan. Dengan mengevaluasi hasil dapat menentukan apakah tujuan iklan tercapai atau tidak. Ini membutuhkan dasar pengukuran yang harus diambil sebelum kampanye iklan dimulai. Peran agensi periklanan. Peran agensi periklanan sangatlah penting untuk mengenali bahwa bisnis ini secara rutin juga mengikut sertakan spesialis dari luar pengacara, konsultan keuangan, konsultan manajemen, spesialis pajak, dan lainnya. Agensi periklanan juga menyediakan nilai yang besar untuk klien mereka dengan meningkatkan efektivitas dan keuntungan kampanye iklan. Pertimbangan investasi periklanan. Kita dapat melihat persamaan yang memperlihatkan bahwa keuntungan merek selama periode pembukaan seperti kuartal atau jangka waktu setahun adalah fungsi pendapatan dikurangi pengeluaran. Karena iklan merupakan pengeluaran, total keuntungan selama periode pembukaan dapat ditingkatkan dengan mengurangi pengeluaran iklan. Pembelanjaan iklan, elastisitas periklanan, dan pangsa pasar. Pangsa pasar adalah perwujudan dari total pendapatan produk ditentukan oleh bagaimana iklan dibelanjakan oleh merek lainnya pada kategori yang sama dan seberapa efektif iklan ini. Konsep iklan yang kuat dapat diilustrasikan secara matematis dengan menggunakan elastisitas iklan. Berdasarkan asumsi bahwa pangsa pasar hanya dipengaruhi oleh iklan, tetapi ini dapat memperlihatkan kepada kita tentang pengaruh kreativitas dan iklan yang kuat terhadap pangsa pasar, yaitu
Iklan yang kuat dapat meningkatkan pangsa pasar. Iklan yang efektif. Iklan yang efektif adalah kreatif dengan tujuan tertentu. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana iklan dapat mencapai tujuan iklan tersebut. Dan ini adalah tantangan iklan yang sebenarnya. Tantangan ini yang harus dihadapi oleh agensi periklanan sesuai dengan target konsumen, menebus kesulitan dan posisi optimal merek dengan menonjolkan kelebihan daripada pesaing yang lain. Iklan dapat dikatakan efektif jika ia dapat menyelesaikan dan mencapai pembuatan iklan. Ada beberapa persetujuan bahwa iklan yang kreatif mencakup 1. Keterhubungan, menunjukkan apakah iklan dapat mewakili empati akan kebutuhan dan keinginan target konsumen dalam menentukan pilihan mereknya pada kategori produk. 2. Kesesuaian, keterhubungan mengharuskan iklan menyediakan informasi atau menciptakan iklan emosional dengan motivasi target konsumen. 3. Kebaruan, iklan yang baru adalah unik, segar, dan tak terduga. Ini membedakan dari harapan konsumen untuk merek pada iklan tipikal kategori produk tertentu. Selanjutnya yaitu alternatif gaya periklanan kreatif, yaitu ada 6. 1. Gaya kreatif rencana penjualan unik. 2. Gaya kreatif citra merek. 3. Gema gaya kreatif. 4. Gaya kreatif emosional. 5. Gaya kreatif umum. 6. Gaya kreatif pencegahan. Pencitraan perusahaan dan kasus periklanan. Secara umum menunjukkan iklan berorientasi merek bentuk lain dari periklanan. Dari sisi iklan, berorientasi perusahaan fokusnya tidak untuk merek tertentu, tetapi kepada pencitraan perusahaan secara menyeluruh atau kasus ekonomi sosial yang relevan dengan bidang perusahaan. Iklan citra perusahaan berusaha untuk meningkatkan reputasi, membangun nama baik untuk perusahaan dan produknya, atau merepresentasikan dirinya sebagai kegiatan positif dan sosial. Kesimpulan, periklanan didefinisikan sebagai bentuk komunikasi berbayar termediasi dari sumber terpercaya yang dibuat untuk mempengaruhi penerima atau target supaya melakukan apa yang diinginkan pembuat iklan, baik itu sekarang atau di masa yang akan datang. Agar tujuan periklanan dapat tercapai, maka diperlukan manajemen periklanan yang baik. Tanpa proses manajemen periklanan yang efektif, kampanye media tidak akan berhasil dan seluruh proses periklanan tidak akan bekerja baik. Karenanya, perusahaan yang percaya pada proses manajemen periklanan yang efektif selalu selangkah lebih maju dalam hal menjual barang dan jasa mereka. Terima kasih.